Halo semuanya, selamat datang di channel saya Eka Ekoy. Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran kelas 5 SD, yaitu mengenai pengolahan data yang pertama. Untuk materi kali ini, dimana indikator pencapaiannya adalah yang pertama, kalian dapat mengumpulkan data, kemudian dapat membaca sebuah data, kemudian kalian dapat menafsirkan data, dan yang terakhir adalah kalian dapat menyajikan sebuah data tersebut dalam bentuk tabel, diagram gambar atau piktogram, dan diagram batang serta diagram garis. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa pengolahan data di kelas 5 itu adalah materinya yang pertama mengumpulkan data dan yang kedua menyajikan sebuah data. Untuk mengumpulkan data sendiri kalian bisa dengan cara survei, pengukuran atau pengamatan langsung. Dan dalam penyajiannya kalian dapat menggunakan tabel, diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Nah, ini contoh pengumpulan data dalam bentuk observasi langsung. Jadi kalian bisa melakukannya secara langsung. Apabila kalian mendapatkan data secara langsung, itu disebut sebagai data primer. Sedangkan yang ini adalah contoh di mana data didapat melalui perantara, yang disebut sebagai data sekunder. Nah, yang berikutnya saya akan kasih contoh bagaimana cara membaca dan menafsirkan sebuah data tersebut. Dimana yang pertama adalah data dalam bentuk tabel atau sering juga disebut sebagai tabel frekuensi. Apabila kalian ingin menyajikan sebuah data ke dalam bentuk tabel, agar mempermudah kalian dalam membuat tabel tersebut, pertama kalian urutkan terlebih dahulu data tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar, dan tulis satu persatu, walaupun mungkin ada data yang sama. Ini contohnya hasil ulangan materi penyajian data pada pelajaran matematika kelas 5 diperoleh hasil sebagai berikut. Itu kan datanya masih acak. Jadi kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil, di mana data di situ yang terkecil adalah 65 dan data yang terbesar adalah 95. Setelah diurutkan, jadi kita lebih mudah untuk mengelompokkan data-data tersebut. Kita lihat di sini. Nilai 65 ada 2 anak, 70 ada 5 anak, sampai nilai yang tertinggi yaitu 95 ada 4 anak. Kemudian barulah kita buat tabel frekuensinya. Jadi lebih mudah kan? Yang kedua yaitu dengan diagram gambar atau piktogram. Untuk diagram gambar,
Berbeda dengan tabel, di mana diagram gambar ini setiap datanya diwakili oleh gambar-gambar yang ada, dan setiap gambar pun memiliki keterangan. Berikut adalah contoh soal dari diagram gambar. Dari soal tersebut, kita dapat sajikan dalam bentuk diagram gambar dengan memperhatikan pemisalan gambar yang akan kita pakai. Nah, setelah jadi, seperti inilah contohnya, di mana gambar yang berwarna hijau toska mewakili 10 orang dan yang kuning mewakili 5 orang. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut di part yang kedua mengenai diagram batang dan diagram garis. Berikut adalah soal latihan untuk kalian. Ingat, kita bisa karena terbiasa.